Assalamualaikum Ibu Maryam, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Musawira. Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau Bu Musawira bagaimana kabarnya, Bu? Saya senang sekali ini Bu, ketemu lagi dan kita. Lama tidak ketemu, sudah berapa lama ini tidak ngobrol. Iya, Bu. Lama, Bu. Iya. Saya lagi galau ini, Bu. Oh, lagi galau nih. Jadi apa nih agenda obrolan kita hari ini? Bu Maryam galau kenapa nih kira-kira Bu? Boleh diceritakan? Saya tapi agenda saya, Bu, saya mau ngobrol ke Ibu terkait permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas ini tentang keterlambatan beberapa siswa saya, Bu, dalam pembelajaran. Kayaknya jaringan agak jelek nih ya Bu. Bu Maryam masih bisa mendengar suara saya Bu? Masih, Bu Musawira. Jadi saya konfirmasi kembali ya, jadi Ibu Maryam agak galau nih ya Iya, tentang Bu. keterlambatan siswanya. Kenapa nih siswanya? Masalahnya bagaimana nih? Siswa saya itu, Bu, ada 2 orang, Bu, ya. Keduanya itu agak ini, Bu, apa ya, tidak mau menulis, Bu. Kan saya mengajarnya di kelas 1, Bu, ya. Sementara kan sudah hampir pembelajaran itu hampir 2 bulan, Bu. Nah, kedua anak ini tidak sama dengan teman yang lainnya, dia itu jarang menulis, Bu. Susah disuruh menulis, Bu, akhirnya menulis, huruf-huruf abjad saja itu setengah mati, Bu. Hanya beberapa huruf saja yang bisa dia tulis, begitu, Bu. Gitu. Oke, baik-baik. Jadi saya konfirmasi kembali nih. Jadi Bu Maryam galaunya karena ada dua orang siswanya nih. Eh, karena kebetulan Bu Maryam lagi ngajar kelas bawah ya. Kalau kita bilangnya kelas 1 itu ya. Iya, Bu, iya iya. Jadi Iya dua orang siswanya ini malas menulis, malas iya, praktek. Bu. Sehingga mungkin kalau bisa saya simpulkan perkembangannya nih agak lebih lambat daripada teman yang lainnya ya Bu ya. Seperti itu. Iya, betul sekali, Bu, mereka agak lambat, Bu, dibanding teman-temannya. Baik. Nah, sebelum kita lanjut nih, Bu. Ini kan waktu ngobrol kita tidak begitu lama. Saya pengen tahu nih di akhir sesi kita nanti nih ngobrol-ngobrol ringan nih. Katakanlah bincang-bincang ringan bibir. Iya, Bu, iya iya iya. Ini Bu Mariam kira-kira pengen apa nih di akhir sesi kita? Eee, Baik. Tentunya, Bu, saya mendapatkan solusi permasalahan ini agar kedua murid saya itu bisa seperti teman-teman yang lain dan mampu menulis, Bu. Oh, Iya iya ya. iya. Jadi Bu Mariam nih ingin si anak dua ini nih, anaknya nih cewek apa cowok nih Bu? 1 cewek, Bu, 1 cowok. Oh couple ya. Jadi Bu Mariam pada dasarnya ingin ya paling tidak sama lah dengan anak yang lain sudah Iya, mau Bu, iya, sudah Bu. tulis gitu. Nah, Iya, Bu. apa saja sih aktivitas pembelajaran di kelas Bu Mariam yang sudah Bu Mariam lakukan selama ini untuk anak-anak di kelas Ibu nih? Iya, Bu, saya itu, Bu, sudah mencoba berbagai aktivitas pembelajaran, sudah melakukan misalnya, perlihatkan gambar-gambar, perlihatkan huruf-huruf, Bu, kepada anak-anak, kadang juga, apa ya, Bu, ya, eee, menulis di papan tulis bergantian, Bu, seperti itu, Bu. Jadi aktivitasnya bikin gambar-gambar, menulis dan Iya, Bu. kalau anak-anak lain nih, saya pengen tahu nih situasinya. Kalau anak-anak lain dengan kegiatan tersebut bisa mengikuti tidak Bu Mariam? Bagaimana mereka bisa mengikuti pembelajaran yang Ibu Mariam terapkan selama ini? Anak-anak lain ya, kita ngobrol anak-anak lain dulu nih. Iya, Bu. Kalau anak-anak yang lain, Bu, itu termasuk semangat, Bu. Semangat karena, ada beberapa juga pembelajaran itu kadang, apa, Bu, ya, seperti ada permainan kecil saja, Bu. Cuman kalau itu permainannya itu mungkin kadang jarang saya lakukan, Bu. Tapi yang lain masih bisa, Bu, menyesuaikan, maksudnya sesuai dengan apa yang saya harapkan, Bu. Kecuali yang 2 orang ini, Bu. Oh gitu. Saya pengen tahu nih, dalam otomatis kalau anak kelas rendah ya, mau dikoreksi kalau salah Bu Mariam, otomatis Iya, kalau kelas rendah nih, mereka kan lagi suka-sukanya main nih, Mariam. iya, Bu. Nah, kira-kira pada aktivitas apa nih anak dua ini biasanya lebih lebih apa namanya lebih ikut alurnya atau lebih mau ikut terbawa arus atau lebih mau ikut aktivitas lah pada aktivitas macam apa kira-kira Bu Mariam menurut pengamatan Bu Mariam ya? Kalau saya lihat, Bu, keduanya anak ini, dia paling sekali dia itu aktif, Bu.
tidak jarang mau duduk di tempat duduknya. Kalau kegiatan suruh menulis, paling menulis itu sudah lari ke sana kemari, tapi paling aktifnya dia itu Bu kalau ada kayak permainan Bu. Dia senang kalau bermain atau keluar seperti itu Bu. Atau kegiatan apa ya Bu ya? Pernah Bu menonton itu paling dia suka Bu itu menonton. Kira-kira tontonannya apa tuh Bu yang bikin anak 2 ini tertarik? Mungkin Bu dia senangnya bergerak juga Bu, ya. Dia senang bergerak karena dia aktif orangnya tidak mau diam. Terus kalau kita perlihatkan gambar yang menarik atau video, kalau gambar dia tidak terlalu gambar-gambar yang ini tidak. Tapi kalau ada yang bergerak-gerak itu Bu, semacam video dia tuh senang Bu. Itu saja Bu mungkin. Jadi kesimpulannya begini Marian, jadi anak-anak ini kalau disuruh nulis secara langsung mereka tidak terlalu tertarik, tapi begitu Bu Mariam kasih video atau sesuatu yang bergambar, punya visualisasi bergerak-gerak, tiba-tiba anaknya aktif ya Bu ya? Iya betul Bu, dia aktif Bu. Dia senangnya kalau melihat gambar seperti itu. Berarti bisa disimpulkan anak 2 ini lebih suka belajar. Kita sih bilangnya guru, berarti anaknya anak visual ya Bu ya. Jadi suka gambar, kira-kira seperti itu dari hasil pengamatan saya. Ini anak visual nih. Nah kira-kira Bu, kalau kita kira-kira kalau kita lihat situasi seperti ini nih, kegiatan apa saja sih yang Ibu Mariam bisa usulkan supaya anak kedua ini bisa ikut terlibat secara aktif, mengingat nih menurut pengamatan saya tadi dokternya cerita anaknya motoriknya bagus sekali nih, pergerakannya bagus sekali. Kira-kira apa nih Bu Mariam, kegiatan apa nih yang lain yang kira-kira bisa melibatkan mereka secara aktif dalam pembelajaran? Iya Bu, kalau kira-kira bukan, iya, kalau kira-kira Bu menurut saya itu karena kan dia aktif, mungkin kegiatan permainan game mungkin Bu sambil mengenal huruf atau pemutaran video-video kayak abjad sambil mereka tulis Bu, mungkin diperlihatkan abjad, contoh abjad baru ditulis jadi ada video-videonya, kemudian ada permainan game yang bisa membuat dia bisa aktif, kemudian setelah itu dia tulis huruf-huruf yang sudah dia lihat Bu pada saat permainan itu. Misalnya ada Bu kartu-kartu, kartu permainan game. Jadi siapa yang mendapat kartu itu berlomba menulisnya di bukunya mungkin seperti itu Bu. Jadi semacam permainan yang menarik Bu yang bisa membuat dia menulis. Semacam gitu. Seberapa sering nih anak-anak 2 anak ini seberapa sering mereka terlibat dalam permainan? Apakah di seluruh permainan mereka fine-fine saja atau hanya di permainan tertentu nih, Bu Mariam? Kadang kan ini anak ini Bu, kadang itu dia juga terkendala karena tidak apa ya Bu ya, dia teman-temannya yang lain itu kan lebih dominan Bu. Dia lebih dominan sehingga kadang mereka juga ingin aktif, tapi Mas sepertinya dia tertinggal atau tersisih dari teman-teman yang lainnya Bu, karena di kelas saya juga ada yang itu anak-anak yang sifatnya dominan, sehingga kedua anak ini kadang di apa namanya, dipandang kalau bilang pandang sebelah mata atau pandang enteng sama teman-temannya Bu. Gitu. Nah, saya tertarik nih, barusan mengatakan kata dominan nih. Dominannya seperti apa nih, Bu? Saya pengen tahu anak-anak lain dominannya dalam hal apa? Kemungkinan mungkin Bu dari faktor apa ya dominannya itu yang lain itu kan merasa lebih pintar dari kedua anak ini sehingga mereka itu merasa bahwa mereka apa namanya yang dominan ini yang selalu ingin mendominasi permainan sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan pada saat bermain permainan game. Nah, saya tertarik sekali nih soal game-game. Nah, kira-kira ada nggak sih referensi kegiatan atau rencana kegiatan yang bisa Ibu Mariam buat semacam jenis permainan atau katakanlah aktivitas-aktivitas pembelajaran yang bisa membuat anak bergerak, tapi si anak 2 ini bisa mengambil peran dengan baik. Kira-kira ada nggak Bu kegiatan-kegiatan yang anak bisa mengambil peran, artinya supaya anak yang dominan jelas membagi tugasnya nih, anak dominan anak ini supaya anak ini punya part di permainan tersebut.
Bu Mariam. Tunggu Bu Mariam kembali. Putus ya Bu Mariam ya? Iya, terputus. Oh, jaringan jelek kali Bu Mariam. Bisa kita Iya, lanjut diskusi kita? Bisa lanjut lagi ya Bu ya? Boleh dong. Iya Bu, jaringan saya terputus Bu, mati lampu tadi. Ya Bu. Nggak apa-apa kita aja. Jadi saya ulang lagi nih. Jadi nih anak-anak SD kelas bawah bisanya. Iya Bu. Sukanya bermain ya. Dan Iya, Bu. namun sayangnya situasi yang diceritakan Bu Mariam tadi, anak-anak tersebut ada anak yang dominan di dalam kelas sehingga tidak memberikan kesempatan kepada dua anak ini untuk mengambil peran. Kira-kira nih Bu Mariam, aktivitas apa yang bisa Ibu Mariam rencanakan atau tawarkan sehingga anak-anak ini bisa belajar bersemangat dan ikut terlibat aktif dalam pembelajaran, tapi anak-anak ini punya part, kira-kira ada nggak sih referensi permainan seperti itu? Iya betul Bu. Rencananya Bu, saya mungkin buat kelompok Bu, membuat kelompok untuk beberapa kelompok sehingga mereka juga punya peran. Jadi dalam permainan itu kan dulu permainannya kan sepertinya klasikal Bu. Jadi itu kadang mereka itu tersisih. Jadi rencana saya itu membuat kelompok-kelompok sehingga di mana di kelompoknya itu kedua anak ini bisa berperan aktif dalam kegiatan permainan itu sehingga mereka juga punya apa yang namanya peran sehingga peran dalam permainan itu sehingga apa yang saya harapkan misalnya permainan itu permainan yang saya lakukan itu agar mereka mengenal huruf kemudian menulisnya satu persatu itu mereka lakukan Bu. Ya, jadi Bu Mariam sudah ada bayangan nih. Jadi ceritanya Bu Mariam mau cari referensi permainan nih yang bisa melibatkan seluruh anak secara aktif. Jadi anak-anak masing-masing punya perannya masing-masing ya, begitu ya Bu ya? Kalau iya betul. Biasanya. Nah, yang saya mau tanyakan siapa nih yang bisa bantu Bu Mariam untuk mewujudkan rencana ini? Ada nggak Bu Mariam bantu mewujudkan rencana ini nih Bu? Mungkin yang bisa bantu saya mungkin teman-teman mereka juga, teman-teman atau siswa-siswa yang lain supaya memberikan kesempatan kepada kedua temannya ini. Kemudian saya tentunya memberi pengertian kepada yang lain supaya kegiatan itu bisa terlaksana dan tidak hanya didominasi oleh anak-anak yang tertentu saja Bu. Tentunya juga dengan si anak yang kedua anak ini tentunya Bu. Saya berharapnya kedua anak ini juga punya semangat. Tentunya saya berusaha menyemangati mereka agar lebih rajin lagi, lebih giat lagi belajar, agar tidak tertinggal atau memilikilah setidaknya bersemangat untuk menulis atau membaca Bu, untuk mengenal huruf. Begitu Bu. Baik, paham nih, sudah semakin mengerucut ya obrolan kita hari ini Bu Mariam. Jadi dari masalah awalnya Bu Mariam tadi bilang anaknya 2 orang nggak bisa tulis nih atau nggak mau nulis nih singkatnya. Kemudian Bu Mariam kemudian menggambarkan bahwa anaknya ini kayaknya anak-anak ini lebih aktif kalau pakai mainan nih. Iya ya Bu. Nah, sekarang tadi Bu Mariam sudah memutuskan rencananya, berarti Bu Mariam bakal mencari beberapa referensi permainan yang tugasnya sama-sama adil ya Bu Mariam di antara anak, dan Bu Mariam akan melibatkan anak-anak lain supaya lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi semuanya aktif, tidak ada yang mendominasi. Iya, Bu. Nah, kapan nih Bu Mariam akan mulai menerapkan rencana ini? Rencananya secepatnya Bu, karena kan ini sudah hampir 2 bulan ini kan tidak ada perubahan. Jadi rencananya tentunya saya laksanakan besok karena ini kan sudah sore. Tentunya saya buat sebentar strategi permainan apa yang bisa saya laksanakan besok sesuai dengan materi saya supaya kedua anak ini bisa aktif dan tidak tertinggal. Tentunya sesuai dengan minatnya tadi Bu, karena kan Ibu tadi mengarah juga ke minatnya mereka bahwa mereka itu lebih ke visual, kemudian lebih senang ke main game-game karena anaknya itu aktif Bu. Ya itu Bu.
Keren sekali Mariam. Jadi rencananya sudah terstruktur dan baik nih. Sisa eksekusinya saya penasaran nunggu nih ke depan hasilnya bagaimana. Nah, menjelang akhir obrolan kita hari ini Bu Mariam, apa yang bisa Bu Mariam simpulkan dari diskusi kita hari ini? Kesimpulan kita bincang-bincang kita hari ini Bu, tentunya saya mendapatkan solusi bagaimana siswa saya yang siswa saya yang tertinggal itu yang malas menulis bisa aktif dalam pembelajaran, bisa menulis dengan baik, tentunya dengan strategi yang saya sudah dapatkan bahwa saya tentunya harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu, sesuai dengan minatnya. Kemudian tentunya saya didukung juga dengan teman-teman siswa atau memberikan permainan-permainan game yang menarik, tentunya dengan video-video visual yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, Bu. Keren Bu Mariam. Saya tidak sabar nih menunggu hasil dari strategi yang Bu Mariam pilih hari ini. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu Mariam, saya tunggu nih kabarnya 2 minggu atau 3 minggu ke depan deh. Bagaimana nih perkembangan 2 siswa Bu Mariam ini atas rencana aksi yang sudah Bu Mariam rencanakan. Oke Bu Mariam. Iya, terima kasih Bu Musawira. Jangan bosan-bosan ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan saya sukses Bu. Ibu juga semoga sukses. Nanti kita ketemu lagi. Saya akhiri dulu obrolan kita hari ini. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.